Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan saya kasihi. Seri pesan pengembalaan kali ini adalah seri yang terakhir dan seri ke-60 dari seluruh rangkaian seri pesan pengembalaan yang kami buat di dalam masa pandemi dengan tujuan supaya saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, di dalam ibadah keluarga, doa bersama keluarga, ada renungan firman Tuhan yang bisa didengarkan bersama-sama. Nah, sehubungan dengan terus didengungkan himbauan untuk mengikuti ibadah onsite, maka kita stop dahulu seri pesan pengembalaan ini. Doa dan harapan saya, kita semua diberkati dengan penyampaian pesan-pesan pengembalaan yang sampai 60 seri ini, yang sudah saudara-saudara terima setiap hari Rabu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu kuat di dalam melewati masa pandemi ini. Dan salah satu kekuatan kita adalah terus menggalang doa bersama dengan keluarga. Olehnya kita menjadi kuat, menjadi teguh, dan seri pesan pengembalaan ini memang bertujuan untuk menyambangi, mengunjungi ruang dengar dan ruang lihat saudara-saudara bersama keluarga sambil merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tujuan yang lain ialah supaya kita semua terus memelihara kesucian, kekudusan hidup di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, saya rindu sebagai hamba Tuhan, yuk kita sama-sama hidup suci, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan kita sebagai mempelai yang tidak ada kerut dan cacat dan siap dijemput, diangkat ke surga, menghadiri, mengikuti perjamuan anak domba Allah, perjamuan pernikahan anak domba Allah, di mana saudara sendirilah menjadi mempelai wanitanya. Nah, saudara-saudara, pada kali ini seri pesan pengembalaan ke-60 atau seri yang terakhir, judulnya adalah Kuasa Damai Sejahtera. Semoga di lain waktu kita juga masih bisa menyambung seri pesan pengembalaan ini, tentu saja oleh kehendak Tuhan. Nah, kuasa damai sejahtera. Saudara, mengiringi kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan berikan untuk para murid-Nya. Saudara, Tuhan tidak lagi memberi mujizat yang membuat mereka memuliakan Tuhan dan juga menguatkan mereka bersama-sama sebagai murid, tidak lagi. Atau mengajar dengan perumpamaan sehingga memberikan hikmat dan juga pesan-pesan yang membuat mereka kuat. Tidak, saudara. Tetapi menarik, ketika Yesus bangkit, yang Dia berikan adalah sebuah kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa damai sejahtera. Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, pada waktu hari pertama Yesus bangkit dan saat malam hari sebelum menjelang hari Senin, saudara, maka dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama itu, pada hari Minggu Paskah itu, maka menjelang malam dan pergantian kepada hari Senin, karena tradisi dan jam waktu yang menunjukkan hari pergantian kepada hari berikutnya untuk orang Yahudi adalah jam 6, maka ini sebelum jam 6 sore. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus memberikan sebuah kekuatan yang baru, yang powerful, yang penuh dengan kuasa. Dan itu adalah damai sejahtera. Saudara-saudara merenungkan hal ini, ayat 19, ada sebuah pertanyaan penting. Adakah tembok di sekeliling kita? Kenapa demikian, saudara? Karena murid-murid itu merasa mereka bisa menyembunyikan diri. Dan ketika mereka takut kepada orang-orang Yahudi itu, mereka mengunci semua pintu dan mereka mengungkung diri mereka di antara tembok-tembok di rumah itu. Saudara, kalau kita berada di dalam kondisi yang demikian seperti para murid, damai sejahtera hilang, saudara. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Yesus bisa menembus tembok-tembok yang mengungkung mereka rapat-rapat. Dan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan mereka, satu hal yang dibawa Yesus sebagai berkat untuk anak-anak murid-muridnya. Dan itu juga untuk kita semua, putra-putri kerajaan surga. Apa itu, saudara? Damai sejahtera. Mereka takut sebab mata dan hati mereka para murid cuma dikungkung oleh tembok-tembok sekeliling mereka. Padahal di luar tembok-tembok itu ada Yesus yang telah bangkit. Dan pagi hari itu di ayat 18, konteks dekat di ayat 19 yang sudah kita baca, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Jelas berita yang disampaikan oleh para murid oleh Maria Magdalena, bahwa dia sudah melihat Yesus yang bangkit. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Ironi, saudara, Yesus yang sudah bangkit, tetapi mereka lebih nyaman bersembunyi di tembok-tembok dan pintu yang terkunci. Di luar tembok itu ada Yesus yang sudah bangkit. Tembok macam apa yang sekarang ada mengungkung saudara? Yang merasa bahwa saudara lebih aman, lebih nyaman berada di dalam tembok yang tinggi yang justru saudara bangun sendiri. Untuk saudara bersembunyi di sana dengan rasa takut itu. Apakah tembok itu masa depan? Atau anak-anakmu, saudara, yang kau khawatirkan? Atau kesehatan saudara? Atau ekonomi saudara? Yang merupakan sebuah tembok-tembok yang tinggi. Yang di dalamnya saudara merasa takut, tidak berani keluar, tidak berani menghadapi hidup ini, saudara. Kita lupa bahwa di balik, di luar tembok itu ada Yesus yang sudah bangkit. Ayo saudara, dengan damai sejahtera daripada Tuhan, hancurkan tembok-tembokmu. Songsong masa depan yang lebih berani. Dan terimalah kebangkitan Yesus dengan satu kuasa. Kuasa kebangkitan dan kuasa damai sejahtera. Yang kedua, pertanyaan yang muncul di ayat-ayat berikutnya, adakah sukacita dalam hati kita? Walaupun saudara dan saya
berada di tengah-tengah pandemi yang begini berat dan belum selesai. Apakah saudara masih punya sukacita? Ayat 20 dan 21 jelas di sana bahwa damai sejahtera itu pasti mendatangkan sukacita. Ketika Yesus sudah berkata damai sejahtera bagi kamu, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata dan mereka mendengar damai sejahtera bagi kamu, murid-murid itu bersukacita. Maka kata Yesus sekali lagi. Berarti Yesus berkata berapa kali? 2 kali. Mengenai damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tugas mereka belum selesai. Ketika Yesus sudah bangkit, itu bukan final, akhir dari segalanya. Justru itu adalah sebuah permulaan mereka menjadi utusan Yesus. Bagaimana mungkin seorang utusan harus tinggal di tengah-tengah tembok yang tinggi dan pintu-pintu yang terkunci? Tidak pantas, saudara. Karena itu Yesus menegaskan, sama seperti Bapa sudah mengutus aku sekarang mengutus kamu. Karena itu lenyapkanlah ketakutanmu dan terimalah damai sejahtera itu. 2 kali Yesus berkata demikian. Dan mereka bersukacita. Ada peaceful and joyful. 2 hal ini, damai sejahtera dan sukacita, seperti 2 sisi mata uang. Dan keduanya juga adalah pribadi Roh Kudus, yang ketika memenuhi kita, maka buah-buah roh yang tampak di sana adalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Dan terus ada 9 rasa dari 1 buah Roh Kudus ini, saudara. Nah, damai sejahtera dan sukacita selalu melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saudara ada sukacita, ada damai. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang berat ini, yang menghantam kesehatan dan ekonomi, keuangan. Tetapi saya yakin percaya, saudara, ketika ada Roh Kudus dalam hatimu, ada damai sejahtera, beserta dengan itu ada sukacita. Pertanyaannya, apakah masalah yang mereka takutkan di Yohanes pasal 20 tadi itu sudah pergi? Belum. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu yang memusuhi para murid dan memusuhi Yesus sangat marah kepada mereka. Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Turun kepada ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Lihat saudara, sampai di kitab Kisah Para Rasul dan sampai murid-murid itu mati syahid, masih banyak yang memusuhi mereka. Bahkan berupaya menangkap mereka, membunuh mereka. Dan murid-murid itu kecuali Rasul Yohanes mati di Pulau Patmos. Tapi yang lain mati syahid, saudara. Mati dengan siksaan yang begitu berat. Lihat saudara, mereka masih mengalami itu semua. Tetapi mereka sekarang berani. Karena ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Yesus. Bahkan mereka keluar untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Haleluya. Ada kuasa damai sejahtera. Pertanyaan yang ketiga, saudara, kita bisa melihat, adakah otoritas ilahi dalam hati kita? Di ayat berikutnya, yaitu di ayat 22 sampai 23, dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Damai sejahtera itu sifatnya tidak sementara. Karena yang ditransformasikan oleh Yesus, yang diimpartasikan oleh Yesus adalah pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus sendiri. Dihembuskan kepada para murid satu persatu, terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah sumber damai sejahteramu, sumber sukacitamu, dan pribadi yang akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan lalu apa otoritas ilahi? Yang pertanyaan ketiga tadi saya lemparkan kepada kita. Masih adakah otoritas ilahi itu dalam hidup kita, saudara? Otoritasnya yaitu jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Siapa sih kita ini, saudara? Sehingga kita diberikan otoritas yang ilahi untuk mengampuni dosa orang ataupun tidak mengampuni dosa orang. Itu bisa dimungkinkan karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau hal otoritas ilahi saja dipercayakan kepadamu, saudara, apakah masih ada alasan kita takut? Apakah masih ada alasan kita tidak bersukacita dan tidak memiliki damai? Tidak ada. Karena yang paling puncak saja sudah Tuhan berikan otoritas yang demikian besar. Apalagi cuma mengalahkan rasa takut dalam pribadi, dalam hati saudara. Ketakutan itu seperti sampah. Saudara bisa memperlakukan sampah dengan 3 hal. Yang pertama, mengumpulkan sampah. Saudara, ada orang yang suka sekali mengumpulkan dan menyimpan barang bekas. Ketika barang bekas itu harus dilepaskan, oh dia sayang sekali, saudara, padahal sudah tidak terpakai. Tapi dia sukanya itu memang mengumpulkan sampah, menimbun sampah. Yang kedua, ada orang yang suka menebar sampah. Tapi yang ketiga, mari kita lakukan, membuang sampah di tempat yang benar, saudara. Saudara, maksudnya apa Pak Andreas? Maksudnya, ketakutan itu memang seperti sampah. Ada orang yang suka menyimpannya rapat-rapat. Dia orang yang paling penakut di dalam segala hal. Apa-apa takut, saudara. Tapi ada juga yang suka menebar sampah, yaitu ketakutan. Suka curhat kepada orang lain ketakutannya. Sehingga orang lain pun ikut-ikutan takut. Terkena virus takut itu, saudara. Tapi yang ketiga yang paling penting, buang sampah pada tempatnya. Hai rasa ketakutan, engkau tidak pada tempatnya ada di dalam hati dan hidupku dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku buang kamu. Dan dalam nama Tuhan Yesus aku terima kuasa damai sejahtera. Mari saudara mengakhiri pesan penggembalaan kali ini dan mengakhiri seluruh rangkaian seri pesan penggembalaan yang kami hadirkan kepada saudara-saudara selama masa pandemi ini. Saudara, ayo kita minta damai sejahtera dari Tuhan. Kuasa kebangkitannya itu mendatangkan damai sejahtera bagimu, bagi keluargamu. Dan itu berkat yang sangat cukup menghadapi hidup di dunia ini. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Damai Sejahtera. Dan kita pujikan ini dengan penuh iman bahwa damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan
kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya damai sejahtera yang tidak pernah kering, seperti sungai yang selalu mengalir di dalam hati kami, dalam hidup kami. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang selama ini setia membuka link seri pesan pengembalaan ini. Tuhan berkati kami dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, yaitu damai sejahtera itu ada terus-menerus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus bersekutu bersama-sama dengan kami senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Terima damai sejahtera dengan sukacita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.